Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di sini sama channel Dimas Dinar. Kita kedatangan tamu nih, seorang YouTuber pemula Ya, tapi masih pemula saya juga ya. ya tapi kan udah lumayan subscribernya, udah tembus monetize. Ya, alhamdulillah ya. Saksikan terus, oke. Perkenalkan dulu ya, ini namanya Arka. Dia ini teman SMP sekaligus teman SMK aku. Perkenalan. Ya, jadi nama saya Arka. Saya ini jadi yang hostnya di WSD TV ya, kalau di YouTube. Dan jadi kalau di WSD itu saya sebagai ininya ya, jadi bukan adminnya sih, kayak lebih yang ngedit, yang ke direktornya lah ya. Oh, Yes, direkturnya. direktornya. Kalau misalkan itu tuh nge-YouTube mulai dari kapan? Kalau YouTube baru dari bulan kemarin sih ya, masih baru. Sebenarnya itu YouTube-nya udah dari berapa tahun, 5 tahun yang lalu, tapi nggak aktif. Dan baru aktifnya bulan-bulan kemarin sih ya, baru diaktifin lagi. Dan mulai niatnya bulan kemarin kalau niatnya. Ya, Oke. Nah, ini nih. Pertama kali nge-YouTube tuh kenapa sih? Kenapa bisa kepikiran harus jadi YouTuber, harus nge-YouTube nih gitu. awalnya YouTube kan dari ini, gabut sih awalnya kan gara-gara ini. Apa sih lockdown, nggak ada kegiatan di rumah aja. Ya daripada diem aja di rumah mending ya kenapa nggak ngonten aja langsung lah sekalian kan ya. Lebih produktif Iya lebih gitu ya. produktif aja lah ya. Penghasilannya mah nggak berapa lah ya. Tapi ya daripada nggak ada kegiatan lah ya. Mending ngasilin suatu karya aja lah, Nah, iseng-iseng aja lah. iseng-iseng. Ya kayak gitu. Karena sesuatu itu mulainya kadang dari iseng-iseng gitu. Iseng-iseng aja gitu. Mulai aja dulu gitu ya. Nah, mulai aja dulu. Kalau konten YouTube kamu sendiri ngebahas tentang apa sih, atau konten kamu tuh fokus ke mana gitu? Konten YouTube awalnya kita fokusnya di gaming ya awalnya. Jadi kita fokus di gaming, tapi kalau gaming itu ngeditnya kan lumayan ya. Susah ngeditnya tuh ya. Karena itu kan harus di cut-cutnya banyak dan harus ngabus apa sih masukin cut to cutnya banyak banget itu kayak meme-nya kan kayak X-nya gitu. Nah, akhirnya nggak yang punya teman ada katanya kalau yang view-view mobil otomotif itu banyak. Jadinya kita mutusin ya kenapa nggak nyoba aja ke jadi yang lain gitu kan, jadi ke otomotif langsung ke lucu-lucuan semuanya, ya semuanya aja lah kita kontenin Masih semuanya lah, random gitu lah ya, random aja lah udah. belum fokus ke Ya satu. pokoknya nanti kalau misalkan ada view-nya yang paling banyak gitu kan. Jadi awalnya kita kan dari gaming, akhirnya kita mutusin untuk pindah ke otomotif karena otomotif lebih banyak view-nya gitu kan ya. Karena ya gimana ya, kalau misalkan kita terus di gaming gitu kan nggak ada view-nya, kita bosan juga kalau terus satu konten itu, ya kita nyoba konten-konten lain biar rame juga, yang editnya juga enjoy kan bikin Iya. kontennya. Kalau gaming itu kan biasanya ya, kalau misalkan emang udah punya nama nih di dunia gaming itu pasti gampang kan. Pasti gampang. Kalau misalkan kayak kita gini, misalkan dari nol, emang bener-bener dari nol, ya lumayan susah juga. Susah kalau dari nol tuh. Apalagi noob gitu ya. Iya makanya ya. Tapi kalau Miao Auk juga itu dari nol, dia sampai 2 tahun nggak ada view, sampai akhirnya dia ada view-nya setelah 2 tahun itu kalau Miao Auk. Makanya kalau nunggu 2 tahun kan ya lama juga kan ya. Iya, kenapa? Iya lama juga gitu ya. Kenapa harus nunggu gitu kalau misalkan emang ada yang cepet ya? Ada yang cepat ya kita coba yang lain aja gitu ya. Nih kalau misalkan eh kan tadi dari gaming ke otomotif gini, kedepannya itu mau bikin apa lagi sih yang selain konten-konten itu? Kedepannya kontennya kita itu kan random ya pastinya. Tapi lebih fokusin di otomotif, gamenya paling selingan sama yang lucu-lucu selingan. Terus yang paling kita fokusin yang paling banyak view, misalkan itu banyak view tuh kan. Nah, itu yang diterusin lagi. Misalkan itu banyak view lagi, nah diterusin lagi gitu aja sih. Seterusnya ke depannya. Ini nih, bener gak sih kalau misalkan menurut kamu sebagai YouTuber pemula juga yang ya masih di atas kita lah gitu. Bener gak sih kalau misalkan konsistensi itu ibaratnya ngejamin kita bahwa nantinya kita bakalan bisa gitu, walaupun emang butuh proses gitu. Konsisten emang harus konsisten kan kalau YouTube sistemnya kalau banyak upload, nah bakal ditunjukin di si ini di HP orang lain kan. Di si apa thumbnailnya bakal ditunjukin kalau kita konsisten upload tiap hari bakal di ini sama YouTube-nya algoritmanya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak yang artis masuk ke YouTube. Nah, jadi kita kalau mau konsisten jangan cuma di YouTube aja.
Kita bisa pakai media-media lain kayak TikTok sekarang lagi ini TikTok lagi ini. Jadi kita bisa juga masukin video kita ke TikTok. Dari TikTok kita arahin ke YouTube kita kan. Dari Instagram kita arahin ke YouTube kita, dari yang ya lain-lain Twitter kayak gitu kan, Facebook kita arahin ke YouTube kita. Jadi kita nggak dapat follower cuma dari YouTube aja. Dari tempat-tempat lain kita dapat. Nah, kalau misalkan dari tempat lain banyak, pasti ke YouTube-nya juga masuk kan? Iya, kalau di TikTok wah banyak nih TikTok, arahin langsung ke link YouTube-nya. Nah, banyak terus kan, ngalir terus semuanya kan. Dari YouTube, TikTok semuanya bisa kayak gitu kan. Tuh, jadi dengan kecanggihan media zaman sekarang itu kalian jangan bingung-bingung lah, ibaratnya kalian pingin ini pingin itu gampang lah pokoknya, asal kalian ada niat dan mau gitu, mau mencoba, mau susah-susahan gitu, karena nggak semua orang itu datang langsung sukses, nggak kayak gitu. YouTuber yang dari nol, mulai dari nol view aja banyak itu ya. Jadi konsisten itu ya penting sih, wajib. Kalau konsisten itu kita jangan misalkan upload sekali nggak ada view, udah nggak ada view males lagi upload. Jangan kayak gitu sih, kita harus terus mencoba aja lah. Mau nggak ada view, mau ada view, pendapatan AdSense mah ya belakangan lah ya, yang penting kita terus mencoba aja ya. Jangan ini ya, kalau misalkan pendapat aku ya, kalau misalkan YouTube itu jangan dijadiin profesi tetap gitu, karena YouTube mah hanya sekedar hobi doang, hobi yang menghasilkan gitu. Jadi penghasilan tetap gitu kan ya susah juga kan, soalnya YouTube kan gimana view gimana ini. Kalau misalkan kita cuma fokus di YouTube, udah YouTube kita nggak kerja gitu ya, udah ada YouTube itu, kita jangan lah ya, kita mending cari-cari yang lain juga, jangan cuma fokus di satu titik di YouTube doang ya, karena YouTube sekarang itu susah sih ya, lumayan susah gitu, udah banyak banget saingannya di mana-mana kan ya. Ya udah banyak banget, apalagi artis-artis kan Banyak tadi udah banget. dibilangin pada masuk YouTube nih Iya, pada sekarang masuk artis. YouTube sekarang tuh ya. Soalnya kan gini, kalau artis sudah punya nama di TV, masuk ke YouTube, nah udah ada pengikutnya. Kalau kita yang dari nol, nggak punya nama, nah mana yang mau ngikutnya? Nggak ada gitu kan. Yang ada digerus kita sama. Nah yang ada iya, Yang penting itu konsisten. konsisten aja. Nah, untuk pemula-pemula kayak gini nih, saran dari Arka sendiri sebagai konten kreator lah ya. Konten-konten apa sih yang cocok buat permulaan atau yang baru banget emang bikin channel gitu mulai dari nol? Soalnya kalau konten ya gimana orangnya ya. Misalkan kita kalau misal hobinya kita di otomotif, kita bikinnya ke yang lain, nggak bakal enjoy itu kan. Ya nggak enak bikin videonya kan. Jadi kita yang ngelakuin sesuatu ya yang sesuai kemauan gitu ya. Yang sesuai kita ahlinya di mana. Kita harus ngikutin arus YouTube-nya juga sih. Karena sekarang kan sistem YouTube ngikutin arusnya kan. Kalau misalkan yang si A nge-upload yang ini, kita ngikutin arus yang itu. Kalau mau banyak view-nya harus kayak gitu. Kalau kalian misalkan mau ngelawan arus, misalkan si A upload ini, kalian mau upload yang beda, nah itu susah juga sih ya. Sekarang kan sistemnya arus ya, YouTube-nya ngikutin arus trending-trending, susah aja kalau kita mau ngelawan arus. Harus bener-bener niat gitu ya. Iya. Harus bener-bener. Susah juga sih. Tapi kan kadang ada sebagian orang yang emang random kontennya, terus dia tuh ngikutin apa yang viral sekarang. Nah itu juga sebenarnya bisa ngebantu buat pemula-pemula itu naik ya. Bisa itu untuk pemula juga. Kayak misalkan yang sekarang kan ada kasus ini, kasus itu, banyak kasus. Banyak kan yang bahasnya kan buktinya. Kalau ada kasus kayak gitu, dibikin klarifikasi semuanya itu bakal banyak view-nya. Karena kan sekarang netizen kan ya searchingnya yang viral-viral, di searching di YouTube, di Google, di mana-mana kan pasti di searching. Jadi ya kalau kalian bikin konten yang itu ya pasti ke up nanti ya, pasti langsung diklik di sana sama di ini apa di Google-nya sama di YouTube masuk ke paling atas ininya. Oh iya nih, sedikit keluar dari pembahasan. Gimana sih menurut pendapat Arka sendiri soal, maaf ya ini agak gimana gitu ya, soalnya banyak yang konten kreator sekarang itu ngejatuhin moralnya sendiri buat ngangkat nama dia ke atas gitu. Itu moral ya. Kayak siapa contohnya? Aduh banyak banget tuh. Nama nggak? Jangan coba nama. Ini ininya yang dalam positif atau negatif? Ini banyaknya sih yang negatif ya, kayak misalkan ibaratnya Oh, yang kemarin. Terus ada lagi setelah itu yang sorry artis TikTok yang begini. Oh, gitu ya. Terus ada lagi hanya demi konten rela diapain gitu. Betul lah ya. Ya gitu.
Yang kayak gitu gimana ya pendapatnya? Susah juga kan ya. Kalau mau jelek-jelekin ya nanti dihujat kita yang ada ya. Iya. Gimana ya kalau misalkan kita ngebuang harga diri buat konten gitu ya. Ya gimana, bingung juga gitu ya, itu udah ya gimana hidup itu mereka ya, kita terserah lah mau ngapain juga ya. Kita nggak bisa pendapat, itu mau kita kasih pendapat apa juga mereka nggak bakal berubah gitu kan, dan mereka pikirannya konten-konten duit 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 pemikirannya kan. Susah Bener-bener. juga udah kalau dibilangnya kan, kecuali kalau kayak siapa itu ya, Mimin Peri kan, dia itu jadi hancurin harga diri, dia tuh demi ibunya sakit, dia demi ngobatin ibunya, kalau dia Iya, demi iya. positif itu. Kalau misalkan kayak kemarin gitu ya ngasih sampah Iya. buat apa gitu kan, nggak ada positif positifnya gitu ya, pemikirannya nggak tahu lah ya gimana pemikirannya gitu ya. Yang aneh itu pemikirannya apa gitu sampai education yang begituan gitu dijadiin konten. Nggak tahu ya pikirannya, mungkin karena kesalahannya di netizen juga gitu ya. Netizen kan sukanya begitu-begitu masalahnya kan, yang berbau negatif sukanya, kalau positif tuh jarang. Makanya kan kalau sekarang tuh susah juga, pemikiran di masyarakatnya kan negatif Iya. semua jadinya. Jadi konten gitu ya pasti banyak, soalnya kan negatif pikirannya juga ya. Sekarang bener loh. Nggak tahu kenapa tiap buka atau buka media sosial atau YouTube gitu, kadang muncul-muncul yang begitu. Aduh, kayak berasa apaan sih gitu. Karena sekarang peminatnya banyak yang kayak gitu kan, udah rusak sebenarnya kalau generasi yang sekarang tuh. Hobinya kayak yang kayak gitu, hobinya susah Parah lagi sih. diaturnya. Positif tuh udah susah banget sih sekarang. Banyak mengarah ke negatif sekarang tuh ya, konten-kontennya semuanya. Soalnya kalau misalkan kita bikin positif itu kayak dikit gitu, misalkan kalau kita nampilin apa gitu sesuatu kan langsung wah naik langsung gitunya kan. Iya, bener Misalkan banget cewek tuh. gamer gamer cuma positif normal gaming biasa dikit, tapi kalau misalkan cewek gamer nunjukin itunya wah Udah udah kelar hidup lo. langsung Udah naik semuanya ya. Gak ada ini lagi, udah gak ada obatnya ya. gak ada obatnya itu. Jadi gimana nih pesan-pesan Arka sebagai konten kreator yang sekarang udah ibaratnya udah ada channelnya, udah ada pengikutnya, udah punya subscriber yang lumayan lah. Buat para pemula gimana sih? Kalau pesan-pesan ya pasti para pemula ya kita mulai aja dulu ya. Kan kalau sekarang banyak ini ya, kalau di YouTube tuh banyak yang menyerah karena nggak ada viewer ya. Dan nggak ada subscriber gitu kan, semuanya itu adalah proses gitu ya. Kalau kita mau mulai dulu ya pasti dari nol gitu, nggak mungkin kita mulai langsung 100 subscriber, langsung 100 view, langsung banyak, itu nggak mungkin ya. Kecuali beli. Kecuali beli. Kalau beli juga ngapain kita beli gitu ya. Beli misalkan berapa, 300 subscriber itu 300.000, kita penghasilan hidupnya 1.000 gitu kan. Ya rugi itu kayak gitu mah ya. Jadi buat para pemula ya sekarang kan udah susah juga ya di YouTube, karena banyak artis. Kita kalau mau fokus di YouTube jangan gitu. Menurut saya kalau kita mau di YouTube kita pakai platform lainnya aja. Kita kan banyak sekarang TikTok, banyak Instagram, dari lainnya kan bisa upload juga video dan diarahin ke Jadi YouTube. selingan aja Jadi selingan gitu gitu ya. ya. Jadi jangan cuma fokus di YouTube, kita bisa di yang lainnya juga gitu ya, ngekontennya kan. Ya, gitu aja sih pesannya. Itu aja. Oke, Ya, jadi harapan-harapan ke depannya apa nih? harapan gimana tuh? Harapan buat channel Akal sendiri gitu misalkan. eh, Harapannya mau tembus segini segini gitu. Ya target sih pasti ada ya harapannya, tapi Iya. jangan terlalu berharap banyak dulu gitu ya. Misalkan ya kita mengharapkan 1 juta subscriber kan, ya susah juga gitu ya. Iya Kita kadang berharap ke 3.000 subscriber aja susah gitu, naik 100 aja susah kan. Kita mau berharap gimana gitu ya. Kalau pasti harapan mah ke 10.000 dulu lah, yang kecil-kecil dulu. Tapi nggak kecil, besar malah itu. Sebenarnya besar ya, itu susah. nambah 1.000 dulu aja lah Nama ya. 1.000 juga susah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita berharap dulu aja, berdoa Iya, pastinya. Jangan lupa ikhtiar. Jangan lupa ikhtiar juga gitu ya. Ikhtiar berdoa. Karena nggak ada yang nggak mungkin sih kalau kita Iya, nggak ada yang nggak emang mungkin kalau kita terus berusaha gitu ya. ya. Jadi ya segitu dulu aja deh dari kita. See you.